Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia, NIM 22410102006. Video kali ini saya akan membahas tentang akhlak tasawuf, di mana akhlak tasawuf ini mempunyai kerangka atau cangkupan yang lebih luas lagi. Dan semoga teman-teman bisa enjoy mendengarkan penjelasan saya, dan semoga bisa menjadi wasilah terkabulnya segala hajat baik kita dengan usaha kita untuk mempelajari salah satu ilmu Allah, yang salah satunya adalah dari penjelasan saya insyaallah tentang akhlak tasawuf. Oke, untuk membahas akhlak tasawuf sebenarnya kita perlu ketahui terlebih dahulu ya kerangka awalnya, yaitu tentang akhlak. Nah, akhlak sendiri ini berasal dari pengertian akhlak ya teman-teman. Akhlak ini berasal dari bahasa Arab yang berarti khuluq. Ketika dijamakkan berarti akhlak. Nah, akhlak ini berasal dari kata bahasa Arab yang jamak gitu ya, yang jamak dalam bentuk jamaknya. Nah, menurut bahasa, akhlak ini adalah sebuah perangai, tabiat, dan agama. Ada 3 hal nih teman-teman. Dan kata tersebut ini mengandung segi-segi penyesuaian dari perkataan hal yang berarti sebuah kejadian, dan erat hubungannya dengan hal yang berarti pencipta, dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Nah, jika tadi saya membahas akhlak itu adalah sebuah etika, ternyata etika ini mempunyai pengertian sendiri teman-teman. Perkataan etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan manusia gitu ya. Nah, ia membicarakan sebuah kebiasaan atau perbuatan lah ya, tetapi bukan menurut arti tata adat, namun tata adab. Oke, yaitu berdasarkan inti sari atau sifat dasar manusia, baik buruknya. Jadi etika ini adalah teori tentang perbuatan manusia yang dilihat dari baik buruknya. Nah, sebenarnya ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah akhlak, kemudian etika, dan moral. Sebenarnya moral ini sendiri nggak jauh berbeda dengan etika, yaitu menjelaskan tentang adat kebiasaan atau kebiasaan manusia gitu loh ya. Namun di sini ada sebuah perbedaan dan persamaan pastinya ya dari antara akhlak, kemudian etika, dan moral gitu. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang persamaan antara akhlak, etika, dan moral gitu ya. Nah, pertama, akhlak, etika, dan moral ini mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, kemudian sifat karakter kita gitu ya, dan perangai yang baik. Oke, kedua, akhlak ini atau akhlak, etika, dan moral merupakan suatu prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya gitu. Jadi semakin tinggi kualitas akhlak, etika, moral, dan kesusilaan gitu ya dari masing-masing diri kita gitu, seseorang atau sekelompok orang lah ya, semakin tinggi kualitas kemanusiaannya pula gitu. Jadi sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, dan moral kita atau seseorang atau sekelompok orang gitulah ya, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Kemudian yang ketiga, akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, namun ini bisa dirubah gitu ya teman-teman, sesuai dengan yang saya jelaskan di awal, bahwa karakter kita itu bisa dibangun, bisa dirubah, bisa dibentuk, bisa diusahakan. Jadi mau karakter yang lebih baik, ayo usahakan untuk bisa menjadi pribadi atau bisa membangun karakter yang baik pada diri kita. Bisa dari lingkungan yang sangat mempengaruhi, serta teman-teman kita lah ya, itu sangat amat mempengaruhi. Jadi pilihlah karakter itu sebenarnya bisa dibentuk dari sesuatu yang dekat dari kita, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah gitu ya. Itu bisa berdampak pada diri kita. Bahkan ada suatu nasihat kayaknya dari guru saya, yang saya dengar dari guru saya, bahwa kalau kita mau menjadi orang yang baik, sekalipun kita jelek, bergabunglah dengan orang-orang yang baik gitu, maka kita akan menjadi orang yang baik atau memiliki karakter serta akhlak yang baik gitu ya. Kalau diri kita baik gitu, tapi lingkungan kita, circle kita
kita tongkrongan kita gitu lah ya, kita kumpulnya sama orang-orang yang gak baik gitu. Jadi kemungkinan besar kita akan mengikuti mereka gitu. Kita akan berubah menjadi orang yang kurang baik, orang yang gak baik gitu. Jadi kalau mau menjadi diri yang lebih baik, memiliki karakter dan akhlak yang baik gitu, maka carilah circle lingkungan yang mendukung kita untuk perubahan kita menjadi lebih baik, memiliki akhlak yang baik. Kemudian untuk perbedaannya, selain persamaan antara akhlak, etika, dan moral, sebagaimana uraian yang saya jelaskan di awal bahwa ada persamaan dan perbedaan. Nah, pertama itu untuk perbedaannya adalah akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, teman-teman, dan atau sunnah gitu ya. Dan nilai-nilai ini menentukan baik dan buruk, layak atau tidaknya suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangaian dalam akhlak bersifat universal, bersifat umum, dan bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara itu untuk etika sendiri ini merupakan filsafat nilai. Maksudnya gimana? Maksudnya pengetahuan tentang nilai-nilai dari filsafat, kesusilaan, tentang baik dan buruknya gitu. Jadi etika ini bersumber dari pemikiran, rasio, dari akal gitu ya, yang mendalam, dan renungan filosofia pastinya, karena kan filsafat gitu. Jadi pada intinya bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan akhlak ya. Tentu kedudukan akhlak ini memiliki kedudukan atau posisi yang sangat penting ya, apalagi kita sebagai umat muslim, orang yang berakhlak baik, akhlak yang bagus gitu kan ya, pasti kita berpikir bahwa ajarannya bagus gitu kan ya. Islam harus mencontohkan itu gitu loh. Islam harus bisa membangun karakter, membangun akhlak untuk bisa menjadi kaca lah ibaratnya untuk orang-orang lain yang sekiranya dapat menerima dengan luas bahwa Islam itu sebaik ini gitu, sebagus ini gitu. Karena orang-orangnya di dalam itu mempunyai karakter, mempunyai akhlak yang bagus yang sekiranya bisa mencerminkan Islam itu sendiri. Jadi kesimpulan dari video ini adalah akhlak tasawuf ini sebenarnya adalah salah satu cabang ilmu yang mengajarkan kita untuk berakhlak baik, mengarahkan kita atau mengajarkan kita bagaimana sih cara membentuk akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta sehingga nantinya bisa membuat diri kita tenang gitu, karena keberadaan kita yang dekat dengan Sang Pencipta gitu ya. Sudah saya jelaskan di awal bagaimana cara membentuk akhlak yang baik. Tentunya akhlak yang baik ini banyak gitu ya, banyak cara untuk membentuknya. Salah satunya yang sangat berpengaruh adalah teman dan lingkungan di sekitar kita, yang dekat-dekat aja gitu loh, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah gitu ya, yang sudah saya jelaskan di awal gitu. Jadi kalau mau diri kita menjadi pribadi yang baik, mempunyai karakter yang baik, carilah lingkungan serta teman-teman yang baik yang sehingga nantinya bisa mendorong kita untuk bisa mengimplementasikan bagaimana caranya membentuk karakter atau akhlak yang baik. Hal ini perlu diusahakan memang, dan gak mudah untuk membuat suatu bentuk gitu ya, membuat suatu pola yang dimaksud adalah sebuah akhlak atau karakter ini gitu. Jadi perubahan itu memang sulit, gak bisa ujuk-ujuk dari buruk langsung berubah jadi baik, gak bisa, perlu adanya proses. Dan tentu dalam perjalanan menuju proses ini tentu dibentengin dengan suatu doa, gak usaha mulu gitu, jadi perlu doa. Ingat teman-teman, kita ini sangat amat mudah untuk dipengaruhi. Jadi carilah lingkungan teman yang bisa mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga nantinya kita selalu bisa tenang gitu, menjadi diri yang tenang, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga nantinya kita hanya bisa mampu menjalankan perkara-perkara yang Allah ridhoi, yang Allah sukai, yang Allah tentukan, yang Allah pinginin kita lakukan, dan bisa menjauhi segala sesuatu yang Allah larang. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi akhlak tasawuf ini, dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan
juga semoga bisa menjadi wasilah terkabulnya segala hajat baik kita karena kita sudah mempelajari salah satu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.